Terima kasih RPC. Sarapan belum sarapan, shalom semuanya. Kelihatan beberapa belum sarapan ya. Sarapan sudah. Haleluya. Kita ada dalam tema yang baru, Healing the Land. Dari sini saya bersyukur umat Tuhan bahwa kekristenan yang ditanamkan pada diri kita tidak hanya melulu mengenai antroposentris, diri kita sukses, kaya, berhasil, terus gitu, tidak ya. Saya diajar oleh para guru saya dulu, para romo dan juga suster, ya itu adalah man for others. Kita ini dipanggil Tuhan untuk jadi berkat bagi sesama kita. Mari buka dengan cepat 2 Tawarikh 7 ayat 14, tema kita bulan Agustus adalah Healing the Land. Pulihkan tanah air kami Tuhan. 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14, buka dengan cepat, baca lantang keras mantap, 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya wajahku lalu maka mengerti belum mengerti katakan amin. Yang sungguh sayang Tuhan Yesus katakan amin. Yang tidak hanya dengar mau lakukan firman katakan amin. Saya akan tinggalkan ini buat para pembicara di Gereja Jogja, ya, bagian merendahkan diri, berdoa, mencari wajah, berbalik jalan yang jahat. Saya akan emphasize, menekankan bagian ini umat Tuhan. 2 Tawarikh Fatsal pertama itu dibuka dengan suatu perkenanan Tuhan atas Raja Salomo. Ya, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk yang pertama kalinya. Nanti 2 Tawarikh pasal yang ke-7 untuk yang kedua kalinya. Kenapa Tuhan berkenan atas Salomo? Karena pada waktu ditanya, wahai Salomo, kamu minta apa? Ya, engkau bisa baca dari 2 Tawarikh 7, dari 2 Tawarikh Fatsal yang pertama. Coba dibuka saja. 2 Tawarikh 1 ayat yang ke-10. 2 Tawarikh 1 ayat yang ke-10, berilah sekarang kepadaku hikmat dan, nanti kalau Anda baca 11, 12, 13, 14, Tuhan puji Salomo. Anda pengen dengar doa macam apa yang dipuji sama Tuhan? Karena kamu tidak minta kekayaan, harta benda, kematian orang yang membencimu atau musuhmu, umur panjang. Ternyata doa manusia itu rata-rata 4 hal ini. Minta kaya itu nomor 1 ya. Jadi kamu yang sering berdoanya minta kaya ya, bertobat. Saya pikir petunjuk Tuhan untuk bulan Juni dan Juli yang konseling saya mengenai MBG ya, itu ada 6 orang. Ada 6 orang. Dengan kisaran kerugian antara 800 juta sampai yang terakhir 4,1 miliar rupiah. Mengerikan sekali. Satu titik itu ada harganya. Ya, ada bapak-bapak itu yang tanda tangannya itu seharga 300 sampai 500 juta. Herek 300 juta. Herek 500 juta. Koferi tanda tangan, herek 30 ribu rembes kabel gereja ya. Jadi, Pak, bahkan sampai ke Jakarta, Pak Pendeta doakan saya supaya ini lancar. Bagaimana mungkin, wong ini sudah saya, tapi kok masih ada orang lain yang memakai titik yang saya pakai. Waduh, saudaraku, macam-macam sekali. Dan itu semua saya sinyalir, kenapa kamu sampai seperti itu bersusah payah? Karena ingin cepat kaya. Ya, karena ingin cepat kaya. Jadi coba baca semua yang ikut Hasira Camp kemarin, Amsal 4:23 apa isinya? 1, 2, 3. Nanti tolong hafalkan ayat sebaliknya. Amsal 23 ayatnya yang ke-4. Jangan ingin cepat kaya. Urungkan niatmu itu. Ya. Anak Tuhan boleh jadi kaya enggak? Boleh. Boleh ingin kaya? Enggak. Baca firman, enggak boleh ingin. Yang kamu inginkan itu Kristus.
Yang kamu inginkan itu keluargamu bahagia. Yang kamu inginkan karena di mana keinginanmu, di mana hartamu, di situ hatimu. Apa yang paling kamu inginkan, di situ sebuah konsentrasi energimu di situ. Yang kedua adalah apa? Harta benda. Belum tentu kaya, tapi apa yang diingini hatinya. Yang ketiga adalah kematian musuh-musuhnya. Wow, kategori ketiga. Ya, jadi mungkin ada yang selama ini berdoa, Tuhan kenapa tidak akan kau ambil dengan cepat mertuaku, bertobat. Ya, bertobat. Tuhan itu mantanku kok masih bikin susah aku. Cepatlah ambil, bertobat. Enggak, jangan seperti itu. Yang keempat adalah apa? Umur panjang. Jadi Tuhan memuji Salomo karena Salomo tidak minta satu daripada 4 hal yang biasa diminta manusia. Salomo minta bijaksana umat Tuhan. Apakah karena goblok, bodoh, tidak punya hikmat, baru minta hikmat? Coba buka dengan cepat Mulmet, hari ini saya hamburkan Yakobus 1 ayat yang kelima. Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada saudaraku. Orang kerasa kurang duitnya itu banyak. Amin. Tapi kamu pernah kerasa gak kurang hikmat? Maka ini diajarkan Tuhan. Dan lihat kalau engkau nanti baca 2 Tawarikh pasal yang pertama. Diakhiri pasal pertama dengan apa? Tuhan setelah puji Raja Salomo, Tuhan bilang demikian. Karena kamu keren, gak minta yang manusia biasa minta. 4 hal itu, justru malah kamu aku berikan hikmat dan pengertian, kekayaan, kemuliaan, dan umur panjang. Semua all in dikasih. Yang mengerti katakan amin. Iya. Jadi Bapa yang baik, ya anak-anak, kalau kamu suatu hari papamu menatap matamu dengan lembut bilang, ya Nona ingin apa dari papa? Lalu Nona jangan jawab, uangmu papa, sakit hatinya nanti. Ya, bilang, saya minta hikmat dari Tuhan supaya bisa mengawal papa panjang umur dan membahagiakan papa selama-lamanya. Wah, papamu kelepek-kelepek. Itu kalau dia punya persediaan emas di gudangnya kilo-kiloan dikasih kamu. Tapi kalau kamu, aku cuma pengen uangmu papa, wah habislah kamu. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi dari sini kita lihat, oh apakah yang gak punya hikmat berdoa minta hikmat? Tidak. Justru yang berhikmat akan doa minta hikmat. Yang doa minta uang terus itu orang kurang hikmat. Gak punya hikmat, taunya uang terus. Kamu baca di googling. Berapa orang di dunia yang mendadak kaya. Penerima lotre hadiah 2,7 M. Paling banyak itu 12 miliar. Lihat akhir hidupnya, hancur semuanya. Ya, jadi di dunia ini ternyata ada beberapa orang yang dikabulkan Tuhan sehingga mempunyai kekayaan instantly. Hancur hidupnya. Jadi lihatlah, apakah karena tidak punya hikmat, Salomo berdoa minta hikmat? Tidak. Justru karena Salomo punya hikmat, dia merasa kurang hikmat. Karena merasa kurang hikmat, dia doa minta hikmat. Lalu salahnya Salomo apa? Dia doa minta hikmat, dia dapat hikmat. Kenapa masih salah? Karena hikmat ternyata bersifat konsentio. Bukan permanen. Ini menarik sekali. Saya ulang. Hikmat Tuhan bersifat manual. Bukan matic sama Tuhan. Ngerti belum mengerti kata amin? Saya tunjukkan perumpamaan gampangnya. Istri saya bilang, Mbok jangan sikat gigi terus. Ya biar dong khotbah saya suka sikat gigi. Ya. Tuhan kasih kita gigi, setuju kata amin? Beserta pemeliharaannya? Ya tidak? Sehingga setiap kali kamu doa, gigimu bersih, amin. Gak perlu disikat, gak perlu odol.
semua pabrik odol bangkrut kalau semua Kristen itu rajin berdoa. Setuju? Setiap kali kamu worship, gigimu bersih sendiri. Setiap kamu menyanyi bagi Tuhan, nafasmu harum. Setuju? Enggak. Terus kamu berdoa, Tuhan, kenapa kamu ngerepoti? Kamu sudah kasih saya gigi, tolong beserta perawatannya. Enggak, itu tanggung jawabmu. Berapa kali saya sudah katakan, ada bagian itu ya kedaulatan Tuhan, ada bagian itu tanggung jawab manusia. Tuhan kita kasih kita usus yang sehat sehingga pencernaan kita kuliner, kita makan, kita menikmati anugerah Tuhan. Setuju katakan amin? Berarti kalau sampai kamu obesitas itu salahnya Tuhan. Amin, hati-hati. Jangan amin. Ya, Go Ferry, kenapa kamu segitu? Ini takdir. Wow, enggak. Ferry ini jadi anak rohani saya, di ipar saya pasti ya kan. Aku dicocoki terus karo babe, memang nanti kurus, ben gembos tak cocoki. Yang mengerti katakan amin. Enggak, ternyata hikmat itu sifatnya gitu. Bukan kamu gerak, no. Covenant itu sekali sampai selamanya. Ketika Tuhan Yesus angkat kita jadi anak, itu kita sekali untuk selamanya. Dan dia tidak akan ingkar, yang ingkar bagian manusianya. Tapi consentio itu adalah persetujuan, perjanjian yang membutuhkan setiap kali persetujuan. Tidak sekali untuk selamanya. Anda tadi parkir, betul? Di depan, yang bawa motor mobil, covenant atau consentio. Covenant itu bayar sekali sak matinya. Udah ya Pak ya, saya udah jadi jemaat gereja ini 2 tahun yang lalu. Sudah saya bayar parkir saya itu ya 5.000 untuk selamanya. Atau consentio. Setiap kali parkir bayar, yang mana? Consentio. Yang mengerti katakan amin? Ya. Jadi hikmat itu harus consentio tiap hari. Ada enggak di sini? Ya, Mah, aku sudah rajin sekolah dari SD. Gitu kata Viro sama mamanya. Jadi nanti aku agak malas-malas sedikit, SMP enggak apa-apa lah. SMA aku malas sekolah, aku mau liburan saja. Bisa gitu? Bisa. Tapi mungkin kamu dikirim kemana sama mamamu? Enggak mungkin gitu. Ada di sini yang keramas sekali, bersih banget untuk selamanya, angkat tangan. Ada di sini yang make up sekali, cantik banget untuk selamanya, angkat tangan. Alfon trimming janggutnya itu sekali untuk selama-lamanya, angkat tangan. Enggak ada kayak gitu. Jadi apa salahnya Salomo? Salomo enggak salah. Tapi dia ada satu bagian kecil ini, dia punya hikmat. Karena punya hikmat, bisa rasa hikmatnya kurang. Karena rasa kurang hikmat, dia berdoa minta hikmat. Berdoa minta hikmat, dapat hikmat. Dia pakai hikmatnya di awal-awal. Tapi pada waktu dia menikahi 700 istri. Hikmatnya ditaruh gudang. Anda ngerti di gudang saya ada raket tenis? Lihatlah, saya punya raket tenis. Kualitas bagus, dikasih om saya. Ya, saya bilang kenapa enggak raket padel? Dulu belum ada. Jadi saya punya sejarah pernah main tenis dan katanya saya lumayan bakat loh. Ya, apakah begitu saya pegang raket tenis itu lalu tiba-tiba ada getaran lembut listrik 2 volt. Dan tiba-tiba saya siap untuk Wimbledon. Jangan mikir kayak gitu. Enggak ada kayak gitu. Jangankan tenis, naik sepeda juga gitu. Kalau sudah lama enggak naik kagok. Iya atau tidak? Iya, dipakai. Maka saya sering kali ingatkan putra saya, otaknya dipakai, jangan cuma ototnya, gitu loh.
Ya, nanti kagok. Jadi pada waktu dia menikahi putri Mesir, pada waktu minta dibikinkan berhalanya orang Median, apa itu? Dia baru nggak pakai itu hikmat yang dia punya. Maka saya kasih tahu hikmat yang diminta itu bersifat consent, bukan covenant. Bersifat manual, bukan metik. Siapa yang mengerti bedanya manual sama metik, angkat tangan. Yang lain gak bisa naik motor. Oh, kamu naik kuda. Oh ya. Ya. Kalau metik langsung gas, betul? Gas rem, gas rem. Kalau manual, kopling ya kan, pakai gigi kan, pakai gigi kan, ya. Bisa nggak gigi satu gitu nggak kita malas turun sendiri dong, nggak bisa kan? Nggak bisa. Setiap tahapan butuh respon kamu. Yang mengerti katakan amin. Jadi pada waktu kita membaca firman Tuhan 2 Tawarikh 7 ayat 14 ini, kita harus curious, kita harus penasaran. Kenapa? Coba dibuka. Lihat vibe-nya. Maafkan saya, karena ini live yang kali ini. Tapi kalau iya bertobatlah, kalau kamu tiba-tiba lihat kita, kalau tidak ya puji Tuhan. Ada beberapa pendeta yang dangkal dan kurang belajar, mengkhotbahkan bahwa ini dikatakan Tuhan atas masa ketika Israel dibuang ke Babel. Tidak, tidak. Makanya saya suruh bilang, baca 2 Tawarikh dari pasal yang pertama. Ini perkataan adalah ketika Israel masa damai sudah enggak perang. Rajanya Salomo, nanti kalau Anda baca pasal yang pertama, emas dan perak seperti batu saking banyaknya. Gila enggak? Dan lihat vibe-nya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku lalu berbaring di jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan memulihkan negeri. Kenapa suruh memulihkan negeri mereka? Ini adalah Israel paling pulih sepulih-pulihnya. Jadi kamu harus kurius, harus penasaran. Saya tidak punya ilustrasi yang lain. Saya bersyukur mama saya tampaknya akan ibadah sore, jadi saya akan pakai contoh dia. Mama saya frekuentif, saya sebut perusak pesta. Dia mempunyai putaran otak itu yang berbeda dengan mama-mama teman saya. Contoh, ya, mamanya teman saya, mah, tadi aku matematika dapat 7,8. Aduh anak mama, cakepnya. Puji Tuhan ya, kemarin 5, sekarang 7, mamanya Caleb Hofer, matematika aku dapat 9, kok enggak 10? Jangan kendor kamu. Harusnya nilai itu 10. Kamu pelajari yang salah mana itu? Gila enggak? Kalau suatu kali saya bilang, matematika aku 10 bulat, jangan sombong. Jangan sombong. Ya, nanti kalau kamu sombong, besok nilaimu turun lagi. Ini persis ini vibe-nya kayak gini nih. Tuhan mengucapkan sesuatu saat Israel tidak butuh dipulihkan. Baru masa jayanya, gak ada perang, harta melimpah. Bisnisku menjagal loh, kok sampai situ bukan. Ya. Dari sini kita belajar apa? Tuhan itu sungguh Alfa dan Omega. Amin. Tuhan itu kekal. Tuhan lihat Salomo yang berkenan, yang almost perfect, yang berdoa dengan benar hari ini. Tuhan bisa lihat dia tergelincir di sana. Maka dia tidak hanya puji terus, dia bilang ini. Kamu harus merendahkan diri. Berdoa dan kembali mencari wajahku. Ini semua nanti kalian akan pelajari di kitab pengkhotbah umat Tuhan. Pada waktu Raja Salomo mabuk kepayang dengan 700 istri dan 300 gundiks. Plural. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi kita berpikir kok bisa ya?
Di titik paling sempurna ndak kurang apapun. Justru Tuhan kasih peringatan paling keras. Apakah pernah dalam hidup manusia ini terjadi formasi yang sedemikian itu? Oh pernah. Siapa? Kejatuhan manusia pertama dalam dosa. Taman Eden. Di Taman Eden named. Kasih tahu saya, kurang apa? Sakit penyakit belum ada. Sakit hati belum ada. Adam Hawa hidup dengan bagus sekali. Habis makan buah mereka padel. Kok padel terus toh Pak? Iya, adik ipar saya baru seneng padel. Ya, enggak ada. Pertengkaran suami istri belum ada. Belum ada. Eden lambang harmoni. Apa yang mau Tuhan sampaikan? Apa yang mau Tuhan sampaikan? Dengar baik-baik. Hidupmu sehancur apapun bersama Tuhan kamu akan pulih. Tapi hidupmu sebaik apapun tanpa Tuhan kamu pasti hancur. Dengar baik-baik. Amin. Ya, begitu kamu gak konsentrasi. Begitu kamu abaikan Tuhan, what we call it, you must be gliwar. Gliwar in the friendship of Mleto. Mleto adalah anaknya Cak Nun. Ya, nama band di Indonesia. Gak dong Rapopo. Jadi umat Tuhan, dengar baik-baik. Taman Eden itu ndak kurang apapun dan mereka jatuh. Dan sekarang Israel, di titik mereka itu masa paling jaya. Tuhan justru kasih tahu ini, kamu ya, umatku yang atasnya namaku disebut, hei hati-hati kamu harus merendahkan diri. Berdoa dan kembali mencari wajahku. Berbalik dari jalan-jalan menuju. Pada waktu ini disampaikan sama Tuhan, mereka baru taat-taatnya. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah, jadi inilah panggilan anak Tuhan. Kita tidak hanya dipanggil untuk bagus buat diri kita sendiri. Tidak, gak pernah seperti itu. Makanya dalam firman Tuhan yang lain, Tuhan Yesus katakan apa? Kamulah garam dunia. Kamulah terang dunia. Bagaimana jadi berkat untuk setiap suku, ras, dan warna kulit apapun. Garam dan terang. Sebutkan suku apa yang gak butuh garam. Kalau suku apa yang tidak butuh handphone, saya bisa sebutkan. Kalau garam, saya sudah sampaikan pagi tadi, saya ulang hari ini. Suatu kali pada waktu saya pelayanan di sebuah tempat di Papua, ya panitia bilang begini, Bapak Pendeta, sembari kita tunggu nanti jam ibadah, Bapak mau sirih pinangkah? Karena mereka suka kunyah-kunyah itu, Anda ngerti? Yang kalau diludahkan warna merah itu? Saya nggak tahu kenapa Vero sama Nanda nggak pernah melakukannya. Mungkin nggak di depan babe kali ya. Ya. Saya ngerti. Loh, saya tanya, siapa di sini yang suka sirih pinang? Mereka semua rata-rata suka loh. Tuh, cuman Ina tuh di belakang itu. Saya enggak. Oh, saya punya cerita paling langka ini. Saya nggak ngerti Anda ngerti atau enggak. Ya, tapi saya ceritakan walaupun Anda nggak ngerti. Hahaha. Saya pernah ada suatu tempat di Jawa Tengah, itu snacknya dari tanah liat yang dimasak. Snack. Anda ngerti itu? Kalau Anda ngerti tolong bantu saya lupa namanya. Snack yang berasal dari tanah liat, nanti googling. Ya saya lupa googling tadi. Dan mereka suka itu. Apa? Oh, ada yang tahu? Ampo Uti, ampo. Tuh tahu kan? Bener kan Uti dari tanah liat kan? Dan mereka pikir semua suka itu. Pak Pendeta Kaleb, ini tolong sekali lagi sembari menunggu ya pelayanan. Ini minum teh hangat sama makan angpau. Angpau saya suka. Ampo. Nah, ini Pak. Terus mereka kasih contoh. Kriuk. Lalu saya ambil satu. Saya bersyukur firman Tuhan tidak berkata kamulah sirih pinang dunia ini. Belum tentu semua suka.
kamulah ampo dunia ini. Tidak semua suka. Saya pikir seluruh jagat raya pasti suka babi panggang karo. Tuhan gak bilang, kamulah panggang karo dunia ini. Enggak, ternyata ada orang abnormal gak suka babi panggang. Maafkan saya, sungguh saya ketemu varian itu. Saya ketemu ada orang aneh, anak saya sendiri John gak suka durian. Bagaimana mungkin kok manusia gak suka durian? Ya John, sorry ya kan. Iya, terus saya ketemu saya punya anak, gak suka kepiting. Coba, waduh hidupnya macam bagaimana gak suka kepiting. Tapi kita bersyukur Tuhan gak bilang gitu, engkaulah kepiting dunia. Enggak, engkaulah durian dunia. Enggak, engkau garam. Orang seaneh apapun, suku bangsa apa gak bisa lawan garam. Mereka butuh garam. Amin. Jadi saya rasa ayat yang akan saya jadikan closing ini adalah terima kasih Tuhan Yesus, obat untuk sakit patah hati saya. Kepada siapa Pak? Mantan? Bukan. Kepada pemerintah Republik Indonesia. Loh Pak Pendeta ini live loh, biarin. Ya, saya sudah bilang nanti kalau saya sampai di somasi atau ada apa-apa, biarlah adik saya Ani jadi gembala di sini. Mari buka dengan cepat Roma 8 ayat 19. Baca 1, 2, 3. Sebab dengan sangat rindu, semuanya please 1, 2, 3. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk. Sekali lagi baca tanpa bahasa roh, please. Ya kan? Tadi yang terakhir kalian pakai bahasa roh. No. 1, 2, 3. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak. Siapa yang anak-anak Allah di tempat ini angkat tangan? Separuh anak haram. Angkat tangan tinggi-tinggi. Tinggi, turun, ya kan? Ya, Pak, enggak pede. Makanya mandi yang bersih. Amin. Ya, saya dulu pikir ya, saya punya favorit. Saya favorit presiden ini. Belum tentu presidennya enggak bagus, tapi saya patah hati karena sampai ke bawah itu ada sesuatu yang diselewengkan. Ya, saya setengah tahun yang lalu kelahi sama tante yang saya sayangi di Bandung gara-gara mantan presiden yang kemarin. Dia jelek-jelekin, saya belain. Dia jelek-jelekin, saya belain. Terus dia dibilang, Caleb Bover, kamu kalau gitu terus keluar dari kamar, dari rumah saya. Diusir, ponaan kesayangan diusir. Saya sampai, oh ya udah. Kamu apanya? Bukan siapa-siapanya, biarin. Bukan, tapi semuanya kamu salahin dia. Mbak Ben. Ya sudahlah saya pikir, ya kan akhirnya ngeri umat Tuhan. Terus saya berpikir, bagaimana membuat Indonesia ini lebih baik? Semua orang punya cerita sendiri, mereka punya buzzer masing-masing. Ya, teman saya yang juga seorang dewan bilang, kamu sekarang baru terpesona kan sama Shirley Juanda Laos? Ya iya sih, selama ini saya lebih demen jahe, baru kali ini suka Laos. Iya kan? Lihat aja nanti setahun 2 tahun, ini kan baru dibiarin. Habis ini kan nanti kan dia dibusuk-busukin. Sudah lewat, di medsos saya lewat. Banyak yang belum tahu, Ibu Shirley ternyata mempunyai 40 dapur MBG untuk keluarganya sendiri. Lihat caranya bikin narasi. Gak enak banget loh. Iya kan? 40 dapur MBG untuk keluarganya sendiri. Nah, gak enak loh dengernya. Ketika saya cek beberapa, Anda ngerti Om Benny Laos itu, suaminya beliau itu adalah salah satu anak rohani daripada Rock Ministry. Dan beliau meninggal, ya sudah dipanggil sama Tuhan. Saya tanya, Oma, apakah benar Bu Shirley itu punya 40. Enggak, setahu Oma enggak 40 tapi 60. Wah, malah 60. Iya kan? Kita enggak pernah tahu. Tapi memang hari-hari ini kalau dengar lihat kontennya seneng kan? Ya, wah bahkan sampai hari ini gajinya pun enggak pernah. Semuanya untuk rakyat, nyenengin. Orang seperti ini yang kita doakan apa? Ini bentar lagi orang-orang jahat itu akan bikin narasi nanti.
Lalu terserah mau bikin narasi karena hidup ini memang seperti itu. Masalahnya adalah kita yang di Jawa Tengah ini butuh sesuatu untuk mengubah kota itu jadi bagus. Amin. Dan Bu Shirley sementara ini punyanya Maluku Utara. Terus kita mau bilang apa? Ya maklumlah kita gini-gini aja. Ya sampai sekarang udah 4 tahun gak ada TPA. Kalau sampai orang Dewan Jogja lihat khotbah kita denger ya itu bersih rencana Tuhan kan. 4 tahun digadang-gadang jadi kota pariwisata. Tapi tempat pembuangan akhir aja gak ada. Ayo. Iya kan? Terus apa solusinya? Pak kita harus tarik Ibu Shirley ke Jogja. Gak mungkin. Jadi bagaimana caranya? Anak Allah dinyatakan. Kamu, saya. Lihat kanan kiri muka belakang. Yang ditunggu itu kamu. Bukan yang lain. Yang ditunggu itu kamu. Terus seperti perkataan orang biasa lainnya. Aku bisa apa? Siapakah aku ini? Kenapa aku yang ditunggu? Karena kamu anak Allah. Karena kamu anak Tuhan. Kalau kamu cuman anaknya Caleb Hofer, kamu gak ditunggu. Kalau cuman anaknya Eliezer Agung, kamu gak ditunggu. Kalau cuman anaknya Daniel Liao, kamu gak ditunggu. Kalau cuman anaknya Alfon Pahpahan, kamu gak ditunggu. Kamu kurang penting. Tapi karena kamu anak Tuhan. Amin. Karena kamu anak Tuhan. Baca firman Tuhan. Kamu yang ditunggu. Kita yang ditunggu untuk berbuat sesuatu. Saya sudah cukup patah hati. Bukankah Yesaya 55 juga berkata terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Nanti kalau pemerintah ini yang menang pasti begini. Kalau partai ini yang menang pasti begini. Kalau presiden ini pasti. Enough. Kita yang ditunggu sama Tuhan. Jadi kamu bilang, wah aku gak tahu tanggung jawabnya segede itu. Iya, iya. Itulah kenapa Tuhan bilang kita garam, kita terang. Dunia ini akan lebih bagus kalau ada kita. Engkau ngerti? Engkau ngerti? Engkau ngerti umat Tuhan? Dulu ada zaman ya. Dalam kisah para rasul ya. Dan Kristen mula-mula. Seberapa penting engkau? Siapa yang mengerti bahasa Latin Greek asli untuk gereja Tuhan itu istilahnya apa? Eklesia, betul. Eklesia, what does it mean with eklesia? Orang-orang yang sengaja dipilih, dikhususkan untuk turut menentukan nasib kota. Dengar baik-baik. Eklesia adalah orang-orang yang sengaja dipilih untuk turut menentukan nasib kota. Makanya sekarang mengerti perkataan Petrus, kamu adalah umat pilihan. Imamat yang rajani, bagian mana yang kamu tidak mengerti. Kamu sibuk pengen cepat kaya, sibuk baku hantam dengan cintamu pasanganmu. Kamu lupa panggilanmu, kamu ditunggu. Kamu ditunggu seluruh makhluk untuk Indonesia yang lebih baik. Kamu eklesia, melalui kamu nasib kota ditentukan. Di zaman dimana Tuhan berikan panggilan ini. Kau tahu? Kalau sebuah kapal berlayar dari Makedonia ke Italia, lalu ditimpa oleh badai Poseidon. Film Odyssey enggak, ditimpa oleh badai. Nahkoda akan tanya, apakah ada Kristen di kapal ini? Ini Nona, saya Pak, ya kan, tolong berdoa buat kami. Sepenting itu umat Tuhan. Saya enggak bohong, ya. Pak, tapi itu perjanjian baru. Puji Tuhan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama, ada yang ikut Tuhan ini. Oh kamu Yunus ya? Ini semua marah gara-gara kamu. Lempar dia. Perjanjian lama. Ya, itu perjanjian lama. Puji Tuhan perjanjian baru. Amin. Badai, Paulus doa. Badai reda. Ya, Anda ngerti di zaman kuno, kalau suatu kota ditimpa wabah penyakit, wali kota akan kumpulkan orang Kristen. Kristen sini, tolong doa buat kota ini. Wow, kenapa? Karena Tuhan bilang, kalian umatku
Yang atas kamu itu namaku disebut. My power is yours. My source is yours. My Rafa, Jehovah Rafa is yours. Hanya kamu yang bisa mengaktifasinya. Gak bisa orang lain. Hanya anak yang berseru, Bapa memanggil. Orang lain gak bisa. Mengerti, katakan amin. Jadi sepenting itu kamu itu. Iya, ya. Jadi kalau kamu, Pak aku gak ngerti selama ini aku penting. Iya, aku pikir aku gak penting. Tak kasih tahu kamu penting. Kamu penting bukan karena merasa penting. Kamu penting karena firman Tuhan yang bilang. Karena kamu anak Tuhan. Roma 12 ayat yang kedua mengajarkan 3 prinsip. Pak, terus apa yang saya lakukan? Apa yang gereja kecil ini, GBI Rock Ria Jogja ini lakukan? Ya, untuk boleh turut menentukan nasib kota ini. Roma 12 ayat yang kedua baca 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan, tetapi berubahlah oleh sehingga baik, berkenan kepada Allah dan yang, ini 3 prinsip. Yang pertama baik. Perhatikan di dalam baik, baik standar Kristen. Itu adalah layer pertama. Kita belum berbicara mengenai numero uno, campione, juara 1. Belum. Kita belum berbicara mengenai the best. Belum. Kita berbicara mengenai good. Ya, baik. As that simple. Kalau namamu disebut di kampusmu, kalau namamu disebut di lingkunganmu, kamu orang baik enggak? As that simple. Pak, baik itu kan relatif. Justru karena relatif, enggak perlu mikir kan. Ngomong aja, baik enggak? Begini ya, berarti kurang baik. Sederhana. Yang mengerti katakan amin. Ya, tadi saya kasih ilustrasi. Vio itu murid yang baik enggak? Gurunya kan langsung bilang, baik sih, berarti baik. Saya belum ngomong apa-apa, saya ambil raport anak saya Queen. Gurunya bilang, aduh Pak, puji Tuhan Bapak dikaruniai anak yang baik. Saya enggak bilang soal juara apa. Nomor 1 baik. Kalau baik aja kamu enggak becus, enggak bisa kemana-mana kamu. Saya frekuentif tanyakan ini kepada circle saya. Kamu juga gini nanti, pulang. Tapi mohon jangan kelahi. Jangan gara-gara pertanyaan simpel kelahi. Suami tanya sama istri, aku tempuh resiko ya? Seperti perkataan gembala kita yang aneh. Aku suami yang baik gak sih sayang? Kamu, jangan kelahi, mohon. Jangan kelahi. Amin. Ya. Loh kok kamu gak tanya balik, gak mau? Nanti kamu bilang, jalannya lama, gak mau mending gak tanya. Gak usah kelahi. Pak saya punya nyali Pak, nanti pulang ibadah saya mau tanya sama mertua saya. Good, you're more than conquerors, lebih dari pemenang bersama Tuhan Yesus. Saya pikir mungkin yang berani cuman Bu Maya mungkin. Kan? Tanya sama mertuanya, Bu, aku menanti yang baik gak Bu? Wah ya kan. Enggak, saya gak ngerti yang lain. Gampang. Nah masalahnya baiknya anak Tuhan Kristen itu terkandung di dalamnya dalil maintenance. Kita enggak sembarangan. Kita enggak sembarangan. Ya, saya tanya, masa kering 10 tahun bisakah selesai tuntas dengan hujan 1 hari? Enggak. Nih ada beberapa ilustrasi saya lemparkan dengan secepat-cepatnya. Ya, pada waktu kita rindu, kita bersih wangi, kita mandi. Saya tanya, kita mandi seminggu berapa kali? Kita mandi seminggu 2 atau 3 kali? Ayo mikir toh. Berapa? 14, betul. Kalau ada yang bergumam, bukannya 2 ya. Seminggu ados peng loro sampean. Kambing pede jadian. Kamu lebih congek daripada aku. Gak mungkin.
Ada yang mandi 3 kali. Saya kalau nggak salah dengar Yulianto Lukman itu bisa 4-5 kali. Kayak Pancasila, ya. 5 kali dia, saya nggak ngerti. Apakah dalil itu rumor ataupun legenda hikayat rakyat, saya nggak ngerti. Tapi dia sering mandi lebih dari 2 kali. Ya kan? Tapi kalau kamu kena, maafkan saya, tai cicak atau kotoran burung saja. Sekujur tubuh tidak? Ini. Terus temen bilang, wih cuma 1 titik, ora apa-apa. Ora apa-apa abaikan, kan belum seluruh tubuh. Setuju? Setuju? Nggak usah, keramasnya 2 hari ke depan. Ya kan ada orang tuh, aku harus cepat pulang keramas. Nggak usah, cuman 1 titik. Beda kalau segini, aku burung apa kalau segini nih ya? Burung kerbau, ngawurmu loh. Telake sakmene iki ya toh. Mana ada kayak gitu. Mbok mikir. Ya, enggak ada kan? Lihat saudaraku. Lihatlah. Ini namanya maintenance. Untuk hal baik, konsensio. Kamu enggak bisa. Pah, mah, aku sudah mandi luluran sebaik-baiknya. 1 kali mandi ini aku mengambil 4 jam. Tapi aku akan sampai nanti mandiku yang selanjutnya adalah 2030. Mau gitu? Udah. Apa lagi? Ya. Anda ngerti reputasi itu dijaga setiap hari? Reputasi baik dijaga setiap hari. Kamu curang sekali, kamu langsung akan kena. Kamu gak bisa bilang, aku loh jujur 5 tahun, masa urek sekali kok boleh. Dunia ini enggak kayak gitu main ya. Mengerti katakan amin. Pernah dengar enggak peribahasa ini? Gara-gara nila 5 liter. Rusak susu 1 liter. Pernah dengar? Malah mikir, ya jelas enggak lah. Karena yang betul adalah gara-gara nila rusak susu sebelanga. Ya. Tadi itu kayaknya es jeruk kamu itu ada kotoran lalat loh. Lalatnya hinggap terus ada 1 mikro itu kok kayaknya jatuh itu. Terus kamu, oh enggak apa-apa, tambah gizi gitu. Aku enggak mau jadi temenmu, enggak mau saya. Yang mengerti katakan amin. Ya, iya. Harus terus menerus, enggak bisa. Beberapa orang yang diberkati melalui firman Tuhan yang dipercayakan Tuhan Yesus kepada pendeta Caleb Hofer Bintoro bilang, Caleb kamu tuh kok ceritanya banyak sekali, kamu tuh kok unik, kamu tuh kok ada saja. Anda ngerti tidak? Itu karena saya puji Tuhan menyeimbangkan antara kisah-kisah buruk bersifat aib dari diri saya sendiri ya dan kesaksian yang baik dari circle sekitar saya. Contohnya, kamu ngerti SMP 5 Caleb? Tahu itu SMP terbaik negeri di Yogyakarta. Kok kamu tahu? Apakah kamu sekolah di sana? Tidak, adikku sekolah di sana. Chinese terhormat. Harus nilainya bagus bisa masuk SMP 5. Saya enggak bisa. Saya punya contoh yang sempurna. Ya, SMP 5, SMA-nya Padmanaba, kuliahnya UGM. Jangan sombong. Ya. Saya bilang, wah adekmu kok gitu? Iya, iya. Dia perisai untuk kakaknya yang goblok ini. Kakaknya yang nyaris gagal. Kalau enggak Tuhan tolong. Amin. Ya. Kalau saya ingat, saya ulik hidup adik saya ya. Ada saatnya saya lihat dia sedang belajar. Saya lihat lagi, dia sedang belajar lagi. Saya lihat lagi, sedang belajar lagi. Saya tunggu, kamu tuh kapan dolane? Kapan mainnya? Kok belajar terus apa enggak bosen? Dia enggak bosen. Ya. Dan saya, Anda ngerti saya lah. Ya, waktu belajar jangan sampai mengganggu waktu bermain. Kan gitu. Ya.
Apa akibatnya? Saya punya kesaksian yang bagus banget. Bagus banget. Setiap kali saya ketemu sama Om Rudi Hartono, ya saya udah 4 kali KKR sama beliau. Dan inilah pebulu tangkis lain yang saya juga, kalau ini cuma sekali doang. Dia itu bikin gentar hati saya di Piala Thomas 1986. Musuh Cina. Musuh bebuyutan bulu tangkis Indonesia adalah Cina. Betul? Dan tinggal 1 poin penentuan. Ya. Dan ketika 1 poin penentuan itu dia dapat poin. Semua sudah senang bahwasanya Indonesia menang. Tapi pebulu tangkis ini malah mendatangi wasit berkata bahwa sebelum mementul keluar itu sempat masuk pukulannya. Semua orang sudah tahu, gak ada yang bilang itu semua poin untuk Indonesia. Dia bersikeras sehingga kamera itu diperlambat dan ternyata betul katanya. Di belakang para wartawan bilang, kenapa kamu gak bisa diam saja? Kita sudah nunggu Indonesia menang. Kenapa kamu sok-sokan jujur? Kamu bilang saya juga menginginkannya. Maafkan saya. Besok saya akan latihan lebih bagus. Tapi kamu tahu tidak nama saya siapa? Hadinata. Sebelumnya Christian Hadinata. Saya Kristen. Kristen tidak boleh bohong. Wedian. Amin. Ya. Kalau kamu baik aja kalah, tidak ada masa depan kamu. Yang mengerti katakan amin. Kamu drive your car, sebelum kamu jago, drifting, fast and furious, paling enggak jadilah pengemudi yang baik. Kamu mungkin di sekolahmu belum juara 1, tapi paling jadi murid yang baik. Kamu mungkin bukan donatur utama di kampungmu, tapi jadilah warga yang baik. Kamu mungkin bukan yang terhebat sebagai papa, tapi jadilah papa yang baik. Kamu mungkin belum sama mamah yang tapi jadilah mamah yang baik. Yang ketiga apa? Musisi yang tugas maju ke depan. Firman Tuhan bilang apa? Baik, berkenan, sempurna. Oh, yang kedua, berkenan terlebih dahulu. Berkenan di sini, singkat ceritanya tadi saya dibantu oleh Weni, adalah euarestos. Bahasa gampangnya Pak, lovable, well pleasing. Saya ketemu dengan orang ya yang menguasai teknik ini. Dan saya sudah khotbahkan ini berulang-ulang dan saya heran kenapa masih ada yang belum memahaminya. Sebelum kita bertarung mengenai skill, sebelum kita bertarung mengenai intelijensia, sebelum kita bertarung mengenai pasukan, kita di backup oleh kekuatan seberapa besar. Maka engkau harus mengerti kekuatan innermu, asli genuine your power, ya salah satunya adalah lovable, gampang disayang. Tanyakan dirimu. Karena bahasa Jawa Timurannya adalah orang yang pembawaannya bencek. No, Anda ngerti itu bencek no? Kalau bahasa Jogjanya kumetak. Kumetak itu kalau orang lihat tuh pengennya ngetak. Anda gak ngerti gak apa-apa. Pak itu kayak lagu rohani kumetak gundulmu nih. Itu ku menang. Ya. Yang mengerti katakan amin. Ya, saya ketemu banyak orang. Saya ketemu ada orang-orang yang menjadi ajudan jenderal. Saya heran sekali. Saya tanya, ya, kamu kok bisa di sini? Enggak tahu itu. Bapak suka saya temenin. Saya ngerti ini kakak kelas saya. Ya, dia drop out. Loh kalau saya ditolong Tuhan, dia itu drop out, kelahi terus, hidupnya ngawur. Dia pernah minum itu arak pakai hidung, gara-gara taruhan uang seberapa. Tapi dia kok saya pas pelayanan di suatu tempat di Jalan Merdeka Jakarta Pusat, dia ada. Ya, dan berarti selain saya dialah Chinese yang lain di forum itu.
Dan dia nempel sama Pak Jenderal terus. Kok bisa? Saya akhirnya tanya, Mas, apa Pak Pendeta? Ini ular kakak ini kok bisa ada di sini? Terus saya jelasin kalau kami dulu ada hubungan pertemanan apa segala, dia ketawa, ya kan. Dia itu enak, enggak banyak bicara, ya. Disuruh-suruh juga enak. Terus pijetannya enak, jarinya jempol semua. Anda ngerti kalau dibawa dinas kemana-mana, yang nyetir siapa? Yang nyetir saya kira kakak kelas saya ini. Yang nyetir Pak Jenderal. Kakak kelas saya tidak bisa nyetir. Naik motor aja nabrak. Kayak adekku. Ngepit we nabrak. Iya. Jadi iki ajudan apa ki nyetir ra iso. Bahasa Inggris gak bisa. Jauh kalau sama Teddy. Jadi ini, tapi puji Tuhan ya bukan Febri juga sih. Iya kan? Dia bilang gak tahu dia itu bikin hati saya enak. Kamu. Jadi sebelum kamu itu gimana ya naikin skill, apakah saya harus sekolah lagi di Rusia? Ya, Pak gimana ya dapat beasiswa, aku mau sekolah lagi di Jepang. Untuk bikin omelet. Ya, nah, kalau kamu ini apa? Lovable dulu. Lovable. Mengerti katakan amin? Dulu orang tua-tua dulu bilang gini, aku suka anak itu karena pintar membawa diri. Loh, bukan pintar matematika loh. Pintar membawa diri. Itu gimana bayangan Anda? Bawa diri gini atau gimana? Bawa diri ya? Ya. Pintar membawa diri dimulai dari tahu diri. Semua orang sombong ngira dia tahu diri. Aku Caleb Hofer Bintoro, lahir bulan Januari. Aku tahu diri dong. Tahu. Tapi kok kamu nyebel berarti kamu belum tahu diri. Tahu diri adalah ketika kamu ngerti kekuranganmu dan kelebihanmu. Dan engkau pintar membawakannya menjadi satu kesatuan yang membuat hati orang lain enak, well pleasing. Berkenan. Saya pernah mengalaminya dan saya diiriin, saya dibenci beberapa orang. Ya. Kenapa? Karena dalam organisasi saya ditunjuk, Caleb temenin Oma. Dan ternyata ada beberapa orang, kenapa? Kan dia junior, kenapa? Kenapa bukan yang ini? Kenapa bukan yang itu? Bukan yang, gini, ya kan? Lalu si Oma jawab, karena Caleb Hofer itu nyenengin hatinya Oma. Gak tahulah kenapa, pokok Oma milih ditemenin dia aja, gak ada alasan. Yang ketiga apa? Kalau firman Tuhan bilang yang sempurna, aduh dalam dunia manusia ya apa yang sempurna? Anda yakin uangmu sempurna? Kecerdasanmu? Ya, ping-ping mungkin hidungnya sempurna. Ya, tapi yang lainnya? Ya kalau buat Daniel harus sempurna sih. Wani po jawab ora. Di dunia manusia, singkat cerita waktunya udah habis. Cuman satu yang diizinkan Tuhan. Karena bukan dari manusianya, tapi dari Tuhan. Kenapa kamu bisa punya? Karena kamu anak Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kedua adalah membedakan kualitatif Allah yang kita punya dengan Allah dunia ini. Allah dunia ini mempunyai sifat kasih. Hanya Kristen yang menulis Allah kita adalah kasih. Amin. Ya, saya jumpa pada waktu khotbah mirip seperti ini tapi bukan. Angle-nya, POV-nya, titik berat, tumpuan, ujung tombaknya berbeda. Tapi pada waktu saya pulang, saya di stop oleh seseorang berusia 69 tahun. Kurus, kering, mukanya pahit, gak bahagia. Tapi matanya sedih, susah bukan kepalang. Caleb Hofer, ya Om. Seumur hidup, Om ini kerja, kok Tuhan jahat ya.
sampai setua ini Tuhan gak kabulkan maunya Om. Om maunya apa? Om maunya kaya. Apa susah toh? Katamu Tuhan itu bisa semuanya. Bukankah itu permintaan mudah? Om tujuannya kaya apa? Supaya bisa membahagiakan keluarga. Terus ya belum bisa kulakukan karena ndak kaya-kaya sampai umur segini. Mukanya susah, jadi masih bisa ditolong. Saya tanya, Om sayang cucu? Sayang banget. Kapan terakhir peluk cucu? Dia mikir. Terus dia berkaca-kaca. Saya kira dulu tuh saya pengen cepet kaya itu karena saya mau membahagiakan, karena saya gendong cucu saya umur 3 tahun. Dan saya sangat sayang dengan putri saya yang ngasih saya cucu. Makanya saya pengen kerja lagi supaya memastikan mereka baik-baik aja. Terus Om, iya sih, sejak saat itu saya lupa meluk mereka. Uripe pahit, hidupnya pahit selama 24 tahun. Saya bilang kalau dilihat dari kerutmu ini kerut berpikir yang percuma. Anda ngerti gembalamu ini dikasih Tuhan hikmat? Saya ngerti wajahmu tuh berkerut karena halusinasi percuma itu biasanya di sekitar sini. Ya, kalau kamu berkerut di sini banyak, kamu harus kaya. Kalau kamu berkerut di sini banyak, kamu tidak kaya, kamu omong kosong. Kamu orang kasihan di depan saya. Tapi kalau di sini longgar, berkerut sini, kamu banyak ketawa. Kamu orang bahagia di depan saya. Kamu orang beruntung. Loh kita rindunya semuanya bahagia dan banyak uangnya. Amin. Nah tapi nek kere. Wes kere gak bahagia. Hell on earth. Orang kayak gini mendatangkan apa buat keluarganya? Suffering. Penderitaan. Saya bilang, sini Om, saya peluk. Kalau kamu laki udah gitu peok, saya boleh meluk kamu. Istri saya mengizinkan saya meluk ya oma-oma di atas 60 tahun. Yang sudah peok, kalau masih kenceng enggak boleh katanya. Kalau mama-mama muda, wah dedot besar. Ya kan saya peluk. Saya peluk. Saya kutip doanya Petrus sama Yohanes. Tuhan, emas perak hambamu belum punya banyak. Tapi demi nama guruku Yesus orang Nazaret, Allah yang adalah kasih, hari ini biarlah berlimpah kasih-Mu Tuhan atas Om ini. Dia nangis terus. Om pulang, berhenti kerja, ya biar yang kerja anak-anak. Kamu tampaknya memang gak pinter kerja. Kerjaan saya apa Kaleb? Peluk mereka. Dampingi, antar cucumu sekolah. Bikin mereka ketawa. Bikin seisi rumah ketawa. Dia nangis terus. Itu dulu yang saya lakukan. Nah itu yang pinter kamu lakukan. Itu hilang gara-gara kamu cari uang. Kamu bodoh cari uangnya. Enggak, saya enggak ngomong gini. Ya, tapi kira-kira seperti itu. Kita enggak punya banyak, amin. Kita enggak ada yang sempurna kecuali kasih. Jadi pada waktu kamu sama anak-anakmu, sama rumahmu, sama keluargamu, jangan kasih satu-satunya di dunia ini yang dikasih Tuhan, free flow. Ya, seperti makan di restoran Jepang. Mana minum yang free flow? Itu kasih. Uang gak free flow kan? Uang gak free flow. Uang gak free flow. Perut langsing? No, consentio. Enggak, kita harus jaga terus tuh. Tapi kasih free flow. Kamu kalau di dalam Tuhan, kosong penuh lagi, free flow. Ya,
Jadi saya rindu dengan kesopanan dan kerangka kebenaran berlaku ya. Jangan terus, Pak kemarin bener loh Pak habis denger khotbahnya Bapak itu tetangga saya itu yang kayaknya kesepian itu janda itu saya peluk-peluk gundulmu. Bukan gitu saya khotbah. Ya, enggak. Saya bicara soal keluargamu. Peluk mereka. Bikin senyum. Anda ngerti bagaimana cara memberkati seluruh kampung? Di kampung saya tuh ada nenek-nenek 91 tahun. Ya, nanti kalau dia mau pengajian pakai jilbab, habis mandi gitu, saya lewat, Pak Tara, ya kan? Aduh Mbah, dari jauh aja cantik sekali, masa sih? Padahal ompong kabeh untune. Saya kurang apa? Saya enggak punya apa-apa. Ya, terus habis itu dia suka lewat depan rumah saya. Iya kan? Istri saya, you happy kan? Berarti oh simbah-simbah, aman. Coba yang lewat ini ya kan. Perang dunia ketiga. Loh iya. Dan anaknya bilang, Pak makasih ya Pak. Ibu itu kalau lewat rumah Bapak selalu ketawa. Kalau udah ketawa besok diperiksa tensinya apa semuanya sehat semuanya. Hati yang gembira adalah kebun binatang. Kuwi gembira loh kok. Duduk obat yang manjur. Sudah enggak apa-apa dikasih. Saya kasih pujian ya kan. Nek uang saya enggak punya banyak. Pujian apa-apa. Ada anak-anak kecil gitu. Aduh le, umbelmu lho hijau banget. Ya kena dibilas kena. Mbak darah lho, apa tak diberi tisu? Enggak. Loh katanya apa? Pak Toro kalau ngasih tahu enak. Padahal aku yang berhikmat. Ya kan. Coba nih jijik panganan laler nomor, kan enggak enak lu dengernya. Yang mengerti katakan amin, kita enggak punya banyak, tapi kalau kasih kita punya banyak sekali. Bangkit berdiri umat Tuhan.